Oke, kita lanjutkan di metode kedua untuk menyelesaikan secara numerik persamaan difusi. Sekarang kita gunakan backward time center space. Nah, backward time center space ini juga seringkali disebut sebagai metode implisit ya untuk menerapkan di persamaan difusi, di mana kita terapkan skema mundur untuk UT-nya, sedangkan untuk pusatnya, untuk UX-nya kita terapkan beda pusat ya, sehingga kita peroleh ini bentuknya seperti ini. Errornya akurasinya berarti delta T pangkat 1 dan delta X pangkat 2 gitu ya. Kemudian bisa kita tata ulang seperti sebelumnya. Kita bisa tata ulang disendirikan yang untuk U yang di N dan U yang di N-1 yang beda kita sendirikan. Kemudian karena N-1 kan nggak enak ya, kita bisa naikkan saja satu grid. Jadi yang sebelah kanan jadi di N dan yang sebelah kiri semua jadi di grid N plus 1. Oke, sehingga kalau kalian bandingkan dengan metode FTCS sebelumnya, kalau FTCS sebelumnya ini ada di sebelah kanan, tentu beda ya, ini ada S 1 min 2S kalau yang FTCS plus S, yang di sini min S 2S plus 1 min S. Nah, skemanya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan nilai di Jn, saya membutuhkan titik di J-1 N plus 1, di Jn plus 1, dan di J plus 1 N plus 1. Ya. Saya perlu 3 titik di awal untuk mendapatkan yang di sini. Oh, bisa ya Bu ya? Kan kita tahunya syarat awalnya ada di sini. Bagaimana saya bisa dapatkan sebaliknya? Oke, kita lihat bagaimana penggunaan metodenya. Nah, sebelum ke sana, kita cek dulu kestabilannya. Bahwa ketika kita lakukan analisa kestabilan menggunakan von Neumann analysis stability, itu bisa kita peroleh rho-nya seperti ini, di mana cos 2A-nya bisa saya tuliskan sebagai 1 min 2 sin kuadrat A, sehingga saya bisa peroleh rho-nya seperti ini. Artinya karena S-nya kan pasti positif ya, D dikali delta T per delta X kuadrat, itu pasti positif, sin kuadrat positif, berarti pembaginya ini positif dan selalu lebih dari 1, karena 1 plus. Jadi 1 per sesuatu yang lebih dari 1, maka dia selalu kurang dari 1 rho-nya. Jadi tanpa syarat S apapun, itu kita peroleh rho-nya itu kurang dari 1. Artinya apa? Artinya skema ini stabil tanpa syarat. Nah, inilah yang menarik. Jadi skema ini cukup membuat berpikir gitu ya, untuk menerapkan ke script Octave, tapi enaknya Anda tidak perlu memikirkan terkait kestabilannya. Ini stabil enggak, ini benar enggak, ini sesuai enggak dengan eksaknya. Oh, kok error ya Pak? Kalau tadi yang FTCS ketika salah memasukkan delta T, delta X, dan D, kombinasinya itu tidak, S-nya tidak kurang dari sama dengan setengah, maka dia tidak stabil. Sedangkan untuk BTCS, saya nggak perlu itu. Berapapun D-nya, berapapun delta T-nya, berapapun delta X-nya, saya bisa mendapatkan solusi yang stabil, ya, karena dia stabil tanpa syarat. Untuk konsistensi bisa dilakukan seperti yang di FTCS sebelumnya, sehingga saya bisa peroleh suku pertama truncation termnya ini, di mana akan bernilai 0 ketika S-nya sama dengan min 1/6 ya. Jadi dia akan sama persis dengan solusi eksak jika kita cari bagaimana caranya si S ini sama dengan min 1/6. Oke. Nah, ini implementasinya. Nah, ini kalau sebelumnya, gimana Bu mengimplementasikannya? Oke, kita lihat aja persamaan bedanya ini ya. Persamaan beda untuk BTCS ini. Karena di reclare berarti di ujung kiri, ujung kanan saya sudah tahu nilainya 0, jadi saya nggak perlu sebetulnya nilai di 1, dan saya juga nggak perlu, ini tidak berlaku untuk di NX plus 1, karena NX plus 1 pasti 0 dan di 1 juga 0. Saya implementasikan untuk J2 sampai NX, saya bisa peroleh sebanyak NX min 1 persamaan ya, substitusikan saja J-nya 2, berarti di sini jadi 1, 2, 3 gitu ya. Di sininya 3 jadi 3, 2, 4 dan seterusnya. Di sini NX min 1, NX plus 1 ya. Saya dapat persamaan ini dan kita bisa gantikan yang 1 ini dengan 0, jadi tinggal 2 dan 3, kemudian yang ini juga 0. Ini juga 0, jadi saya bisa dapat min S plus 1 plus 2S gitu ya. Nah, artinya gimana? Artinya yang sebelah kiri itu sebetulnya bisa saya bikin sebagai perkalian matriks dengan suatu vektor U di U2, 3, 4 di N plus 1, dan sebelah kanannya jadi vektor U2, 3, 4 sampai NX gitu ya. Sehingga saya bisa tuliskan, katakan begini, saya punya matriks MB
ini matriks ya, matriks MB dikalikan dengan suatu vektor W sama dengan W di N gitu, N plus 1 ya. Oh, saya tulis M aja lah, M dikalikan itu. Artinya apa? Artinya saya bisa dapatkan Wn plus 1-nya itu sama dengan inverse dari M dikalikan dengan Wn ini ya. Nah, matriksnya sekarang saya sebut sebagai matriks MB. Ini maunya M tapi untuk BTCS gitu maunya. Kenapa saya sebut jadi MB ya? Oke, jadi bentuknya seperti ini, masih berkaitan dengan matriks tridiagonal. Diagonal utama isinya 1 plus 2S semua, subdiagonal bawah diagonal utama dan atasnya itu nilainya min S semua ya, selain itu nilainya 0. Oke, sedangkan untuk cara batas Newman dengan cara serupa dengan FTCS ya, kalian bisa menggunakan dummy point U0, N dan di UNX plus 2N. Jadi saya bisa eksekusi persamaan bedanya untuk J1 sampai NX plus 1, jadi ada NX plus 1 persamaan, di mana U0 N plus 1 itu sama dengan U1N, jadi bisa saya tambahkan ke sini, jadi di sini jadi 1 plus S saja ya, jadi tinggal 1 plus S, lalu yang NX plus 2 sama dengan NX plus 1, jumlahkan ke sini, min S-nya tambahkan ke sini, jadi 1 plus S saja, saya dapatkan yang ini ya. Oke, berarti saya dapat matriksnya itu mirip dengan untuk yang di Rayleigh, hanya berbeda di 1,1 dan di NX plus 1, NX plus 1 gitu ya. Oke, ini coba latihan soal 2 dengan persamaan panas yang sama, delta X yang sama, delta T yang sama. Kita bisa simulasikan untuk kita bisa simulasikan untuk metode BTCS ya, untuk yang pertama ya. Jadi yang pertama kalian bisa coba matriksnya 4x4, bentuknya begini, lalu kita bisa dapat solusinya ini. Jadi yang di sini itu adalah perkalian inverse dari MB dikalikan dengan ini ya. Kemudian yang ketiga, T yang ketiga itu adalah perkalian inverse MB dengan T2 dan seterusnya. Berarti perkalian yang di sini 1 2 3 4 5 6 7, yang di 7 di sini adalah perkalian MB inverse dengan yang nilai ke 6. Cukup nilai 3 di tengahnya. Kenapa? Karena kiri dan kanan sudah kita gunakan batas Dirichlet nilainya sama dengan 0. Nah, kalau untuk Newman-nya dengan cara yang sama bisa kalian langsung implementasikan. Jadi matriksnya adalah 6 kali 6 ya. 6 kali 6, nilai awalnya tahu, tinggal dikalikan inverse matriks ini dikalikan dengan ini, saya bisa peroleh yang di sini. Ya, 0,192 sampai 0,192 lagi. Kemudian yang 0,311 baris ketiga itu saya bisa peroleh dari inverse matriks MB ini dikalikan dengan 0,192 baris yang kedua dan seterusnya. Oke, ini script oktavnya bisa dicoba ya. Kemudian kalau mau melihat runningnya, oke. Nah, di sini saya pasang, tadi kan terlihat delta X-nya masih patah ya, karena saya pakai delta X-nya 0,02. Nah, kalau saya tetapkan 0,02 lebih halus dan lebih bagus ya. Ini kalau diperkecil, oke. Jadi lebih halus lagi ya. Nah, ini jadi saya ubah dx dt, saya nggak perlu khawatir skemanya tidak stabil karena BTCS tadi stabil tanpa syarat ya. Oke, untuk center time, center space atau metode Crank-Nicolson dan metode theta saya lanjutkan di video pembelajaran yang ketiga.